سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru saya tercinta Ki Haji Ibnu Abidin Delisi, yang sama-sama kita hormati Al-Hidil Al-Mukarram Haji Humayra Firdaus Al-Mukarram guru kita Ustaz Ahmad Zakaria, Al-Mukarram guru kita Ustaz Ahmad Nazir, Al-Hidil Al-Mukarram Ustaz Haji Ali Zain, dan Al-Mukarram Ustaz Jabari Ahmad, para bapak, ibu, segenap pejabat pemerintah setempat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sabirin sabirat, syakirin syakirat, makirin maherat. Yang sangat saya sayangi istri saya tercinta, ini saya ono, ini saya ono. Mama terima, biar ibu-ibu pada kenal. Ibu Dr. Hajanis Damayanti, spesialis ahli bedah dan otak. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lainnya ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, pagi ini kita hadir di dalam peringatan Maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad
Dan baru saja kita sama-sama dengarkan nasihat mau'izah yang disampaikan oleh Yang Mulia Habibana al-Mahbub bin Umar al-Bahar. Kita doakan guru-guru kita semua panjang umur, ilmunya manfaat dan barokah, rezekinya ditambah, dan semoga insya Allah guru-guru kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan kepada segenap pengurus masjid dan jajaran panitia. Alhamdulillah pagi ini mendapat kehormatan diundang. Bukan maksud menggurui yang lebih alim, lebih pintar, tetapi saya ingin sedikit berbagi ilmu. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Amin, amin. Ibu bapak yang saya hormati dan saya cintai, keren apa kagak bu? Kakak tinggi gitu loh. Di dalam salah satu kitab Al-Khasa'is Al-Kubra yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Faqih Al-Mujtahid As-Suyuti, dijelaskan dalam kitab tersebut bahwa surga itu pintunya dibuka langsung oleh tangannya Rasulullah SAW. Jadi yang membuka pintu surga itu langsung Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana kita tahu bahwa surga ini menjadi salah satu jaminan bagi Allah buat orang-orang yang bertakwa. Betul. Takwa itu adalah representasinya kebaikan yang bermuara pada kebahagiaan, dan pada akhirnya nanti kita semua yang takwa kepada Allah akan dimasukkan ke dalam surganya. Bu, ibu pengen masuk surga? Pengen masuk sendiri apa dimasukin? Jawab orang nanya ini. Woi ibu, ibu pengen kagak masuk surga? Pengen masuk sendiri apa dimasukin? Ya bingung jawab. Bingung dia jawab. Ada yang menjawab masuk sendiri, ada yang menjawab dimasukin, ada yang lega baik mikir. Yang benar yang mana Ustaz? Dua-duanya benar. Ada yang nanti masuk surga, begitu mati langsung dimasukin ke surga, agak pakai dihisab lagi. Ada nanti yang masuk surga melalui proses lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Ketika nanti semua kita berada di alam mahsyar, dikumpulkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan telanjang, kagak pakai apa-apa. Telanjang telanjang, kagak pakai apa. Ketika itu dalam keadaan tidak bersunat, beda. Waktu di dunia kita udah disunat, di padang mahsyar kagak disunat, balik lagi mulut kita.
Ketika di padang mahsyar nanti, semua kita ini berada di dalam kehausan yang luar biasa. Kalau haus di dunia mah masih enak, betul nggak? Ketemu sama es teh manis, ketemu es sirup pandan, di jalan ada es dawet, es cendol, es campur, es doger, enak ada. Ya di padang mahsyar kita kehausan, mau nyari es kemana? Mau nyari es, maksudnya es lagi. Mau nyari es kemana? Agak bisa. Tetapi begitulah Rasulullah cintanya kepada kita umatnya. Dari hidup sampai bangun lagi dibangkitkan, kita umatnya yang disebut-sebut, kita umatnya yang dipikirin, cuman umatnya aja double. Umatnya double. Nabi berdoa, bersujud dalam sujudnya menangis, ya Rabb, umatku kehausan ya Rabb. Irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu ya Muhammad, bangun, minta, aku akan kabulkan. Ya Rabb, umatku kehausan ya Rabb, umatku kehausan. Kasih minum umatmu ya Muhammad. Dikasih minum kita Pak, diambil itu air minumnya dari telaganya Nabi, dari telaganya Rasul, yaitu telaga Al-Kautsar. Begitu diminumin, kagak pakai segelas seteko, kagak pakai banyak, cuman setepukan doang, kagak aus lagi. Alhamdulillah. Beda sama di dunia. Kita kalau lagi aus, kalau belum seteko, belum kelar. Betul. Beda air teladannya Rasul. Akhirnya Rasulullah pun berdoa lagi kepada Allah. Tapi sebelum itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang manusia yang paling sibuk ketika di padang mahsyar nanti. Karena ketika semua umat berkumpul, masing-masing cari nabinya untuk minta syafaat. Datang umat Nabi Muhammad, datang umat Nabi Adam, wahai Nabi Allah Adam, kami umatmu, berikan kami syafaat dan pertolonganmu. Nabi Adam angkat tangan, apa katanya? Neng. Neng. Ibu ngerti kan? Apaan? Ya neng lah pokoknya. Kagak bisa. Datang lagi umat Nabi Nuh menghadap minta syafaat, wahai Nabi Allah Nuh, engkau adalah manusia pertama, Nabi dan Rasul yang Allah perintahkan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kita semua minta pertolongan, angkat tangan. Nabi Nuh kagak bisa ngasih syafaat. Datang lagi umat Nabi Musa, datang lagi umat Nabi Ibrahim, datang lagi umat Nabi Isa. Kata Nabi Isa, wahai umat, datanglah kalian minta syafaat pada seorang Nabi dan Rasul pilihan yang mulia, baginda Muhammad. Alhamdulillah. Cuma satu-satunya Nabi dan Rasul yang mampu memberi syafaat kepada kita umatnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bodoh kita sebagai umat kalau kita mengidolakan selain Nabi. Betul. Kayak anak-anak zaman sekarang yang diidolain artis, selebritis. Betul tidak? Pada nanti mereka semua ketika di akhirat kagak sanggup beri syafaat. Yang sanggup memberi syafaat kepada semua umat ketika itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pikirin umatnya. Rasul
Muhammad, ini surga Firdaus. Ya Rabb, umatku bagaimana ya Rabb, umatku di mana umatku? Ya Muhammad, ini surga Firdaus. Aku gak tenang ya Allah kalau belum ketemu umatku ya Allah. Dilihatin umatnya lebih pada jungsut di neraka. Astaga, di mana api neraka itu panasnya luar biasa. Oh kaget? Pada kaget? Kalau orang ngomong luar biasa apa pada kaget? Masya. Kita tahu api neraka itu panasnya Pak luar biasa Pak. Jangankan api neraka, api dunia aja ya Masya Allah panasnya luar. Bapak Ibu kalau jalan nyeker, begitu jalan nyeker nginjek untung rokok, kaget lagi ya. Kagetan mulu ya orang sini. Wah, lah itu cuma baru api dunia nginjek untung rokok kita kaget kalau kabut. Apalagi panasnya api neraka. Rasul lihat nasib umatnya yang berada di dalam neraka makin sedih, makin ya Allah, sampai segitu Nabi kita cinta kepada umat. Akhirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan pintu surga, minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Kita didoain umatnya supaya kita selamat. Supaya kita selamat dari apa Pak? Tadi itu apa Anda? Untuk tadi Masya. Nabi kita berdoa lagi kepada Allah dalam sujudnya menangis, ya Allah selamatkan umatku yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji kurma. Diangkat itu oleh Allah, umat Nabi sekian juta masukin ke dalam surga. Nabi tunggu depan pintu surga, begitu masuk atau umatnya udah pada robeng Pak, mukanya keseng pelukin Nabi Masya. Tapi gesen-gesen kayak masih ada harapan masuk surga. Betul? Betul? Akhirnya Nabi sujud lagi minta menangis kepada Allah, ya Rabb selamatkan umatku yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji jagung. Dikeluarin lagi tuh umatnya yang lagi nyungsep pada di neraka, jutaan dimasukin lagi ke dalam surga. Alhamdulillah. Minta lagi dalam sujudnya menangis, ya Rabb selamatkan umatku yang di hatinya ada iman walau cuma seberat biji sawi. Diangkat lagi itu, dibebaskan dari sisa neraka sekian juta, masuk lagi ke dalam surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira kita nanti orang yang termasuk umat Nabi yang masuk surganya dihisab apa nyungsep neraka dulu? Kira-kira kita ini. Kira-kira Pak, yang langsung apa nyungsep dulu ke neraka? Kira-kira kalau kita. Nah, jadi saya lihat dari tampang-tampang mukanya sih ini kita nih mampir dulu kayaknya. Jadi ya astaga.
dikeluarin jutaan masuk lagi ke dalam surga. Alhamdulillah. Begitu cintanya Nabi sama kita umatnya. Ya Bu, ya Bu. Beruntung kagak jadi umat Nabi? Bersyukur apa enggak jadi umat Nabi? Kita termasuk umat Nabi yang paling beruntung, punya nabi-nabi pilihan. Kita pun sebagai umat-umat pilihan. Nanti semua kita umat Nabi, umat yang paling dulu masuk surga sebelum umat-umat Nabi yang lain. Makanya jadi umat Nabi bahagia, beruntung. Sekelas Nabi Musa pernah berdoa, ya Allah, jadikan aku sebagai umatnya Rasulullah. Nabi Musa. Sekelas Nabi Allah Khidir berdoa, ya Allah, jadikan aku sebagai umatnya Rasulullah. Nah, kita udah nyata-nyata umatnya, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kagak tahu diri, kagak tahu terima kasih. Pakai ngomong lagi, murid Nabi sesat, ada kagak umatnya yang begitu ada? Salawatan dianggap sesat. Padahal kan siapa orang yang banyak salawat itu nanti orang yang paling banyak dapat syafaat. Amin. Ya Allah. Sekali dibaca Allah balas 10 kali. Salawat kita langsung nyampe kepada baginda Nabi. Nyampe gak salawat kita sama Nabi? Pan Nabi makamnya jauh di Madinah, kita masih di Indonesia, nyampe kagak? Kata siapa? Ya kata Nabi juga. Ada 2 malaikat yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan salawat umatnya. Maka ketika umatnya bersalawat langsung nyampe. Kalau gitu nyok kita tes nyok kita tes nyok, kita salawatannya nyampe apa kagak ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa kalau sholawatan pakai lagu enak kagak Bu? Enak kagak? Enak ya. Mau lagu dangdut boleh, mau lagu India kayak boleh. Sholawatan pakai lagu dangdut kagak napa-napa. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di sana, mengendarai kereta malam. Nyok kita sholawatin nyok. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji abadayati rotal alam
Tapi kusi kabingem laki kagak sabar, perut udah kebangetan lapar dari tadi bini nyanyi baik, akhirnya lagi nyusul ke dapur ikut nyautin lagi bini stres. Astaga, Bu, banyak-banyak sholat, Allah dapat syafaat, amin ya Rabbal. Tuh, begitulah sosok manusia pilihan yang Allah cipta, yang terpilih menjadi nabi dunia sekaligus nabi akhir zaman, di mana kelahirannya membawa sebuah perubahan besar terhadap peradaban manusia. Bangsa Arab yang dulu biadab terkenal berubah menjadi bangsa yang beradab. Bangsa Arab yang dulu tenggelam dalam kemusyrikan berubah menjadi bangsa dan umat yang bertauhid, dan kita pun menjadi umat yang sungguh paling beruntung. Alhamdulillah. Maka kita sebagai umatnya berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya di tengah-tengah kerusakan umat sekarang ini kan kita prihatin, Pak, betul, di mana nilai-nilai agama dan syiar Islam semakin mulai bergeser, betul tidak? Nilai-nilai Quran sebagai pedoman semakin tersingkir. Umat ini sudah jauh dari Quran dan Sunnah, padahal dua perkara itulah yang menjadi keselamatan dan kebahagiaan kita umatnya. Taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, kalau kalian jadikan pegangan, dijadikan pedoman, lan tadillu abada, tidak akan pernah sesat. Sebaliknya kita akan selamat dari dunia sampai akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Apa dua perkara itu? Kitab Allah wa sunnat Rasuli, Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad. Pantas kalau Nabi jadi contoh. Karena apa? Akhlaknya sempurna. Kenapa begitu sempurna? Karena khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi Al-Quran sempurna akhlaknya. Kita lihat bagaimana hubungan vertikalnya kepada Allah begitu sangat dijaga. Dosa diampuni, surga dijamin, tapi luar biasa ibadahnya, sujud mantap, syukurnya hebat. Betul. Dosa diampuni, surga dijamin, tapi bangun malam tahajud bikin kakinya bengkak. Kenapa itu kaki sampai pada bengkak? Karena kalau sholat dewek-dewek Nabi itu lama, Pak, baca ayatnya panjang. Satu rakaat satu juz, karena lama berdiri hampir setiap malam begitu, makanya kakinya bengkak. Karena kalau sholat dewek-dewek surat yang dibaca panjang, ayatnya panjang, beda sama kita. Lepas kita mah kalau sholat emang udah punya surat langganan. Apa langganan kita? 4 full. Kalau agak full kuliah. Kalau kagak, kalau tudrobil palak, gak cuas kalau tudrobil nas. Betul kagak? Beda sama Nabi. Kalau sholat dewek-dewek ayatnya panjang, lama berdiri kaki jadi bengkak, dosa diampunin, surga dijamin, tahajudnya luar biasa, sujudnya hebat, syukurnya mantap. Kita emang surga belum tentu, nyungsep dulu neraka. Betul. Astag maksiat tiap hari, dosa tiap waktu, tapi kadang-kadang kita nggak mau beribadah kepada Allah, nggak mau sujud minta ampun kepada Allah. Na'udzubillah min. Tapi Rasulullah, coba lihat betapa beliau manusia yang paling rendah
akan diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan yang ada. Bahkan istighfar ini menjadi satu jaminan kalau kita ingin selamat dari azab Allah. Kata Allah dalam Quran, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibakum wa anta fihim." Ya ibu-ibu bener amat jawabnya. Jangan gunakan. Bu, jawabnya kompak ya. Semangat ya. Kalau ada ibu nggak jawab, saya doain suaminya kawin lagi. Wa ma kana Allahu liyu'adzibakum wa anta fihim. Kepaksa. Wa ma begitu Nabi wafat meninggalkan umatnya, masih ada satu lagi jaminan. Kalau kita semua pengen selamat dari azab Allah, kalau di tengah-tengah kita masih banyak yang SD, masih banyak yang SD, insya Allah mudah-mudahan selalu saja kita basahi lidah kita dengan istighfar, minta ampun kepada Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dosa diampuni, surga dijamin, tapi ibadahnya luar biasa. Nabi orang yang akhlaknya paling sempurna, fisiknya paling sempurna, wajahnya tampan, at-tasamsun, bagaikan matahari. Siapa orang yang sanggup lihat matahari? Siapa orang yang sanggup lihat matahari? Nggak ada yang kuat. Nabi Yusuf ganteng sepertiga ketampanan Rasulullah. Kalau Nabi Yusuf bagaikan rembulan, orang mandangnya enak indah, tapi Rasul ketampanannya tidak ada orang yang sanggup memandang nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi, karena beliau dicipta oleh Allah dari nurnya Allah. Seorang bidadari saja, andai kata bidadari dari surga itu meludah, ludahnya jatuh ke muka bumi, niscaya seisi bumi wangi dengan ludahnya bidadari itu. Oleh karena di leher bidadari ada nur Muhammad, ada nama Nabi kita Muhammad. Andaikan ludah wangi ini seisi bumi, itu cuma baru ludahnya bidadari. Kayak apa ludahnya Nabi? Beda sama ludah bapak-bapak. Buset. Masa keringatnya Nabi wanginya luar biasa. Nabi Pak kalau duduk, bangun dari duduk, orangnya gimana? Wanginya masih anyang-anyangan. Makanya tuh Siti Aisyah tuh kalau Nabi pulang dari mana-mana berkeringat paling seneng. Ya Rasulullah, Siti Aisyah ngarang keberkahan, disusut keringatnya Rasulullah pakai tangannya Siti Aisyah langsung. Udah disusut, diusapin lagi ke mukanya Siti Aisyah. Tabaruk ngarap berkah. Karena apa? Wangi. Ibu besok contoh akhlaknya Siti Aisyah. Lagi pulang ngojek, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah abang, masya Allah abang keringetan. Usapin keringatnya lagi. Ibu usap lagi ke pipi ibu. Insya Allah bukan wangi, remus, najis.
diambil lalu sama Ummu Sulaim, ditadangin. Begitu keringat udah banyak dielap, diperes sama Ummu Sulaim. Begitu diperes, ditaruh di bejana. Rasulullah bukannya nggak tahu, walaupun sedang tidur, tapi Rasulullah matanya tidur, hatinya melek. Beda sama kita. Kita mah tidur, mata merem, hati belum, malah masuk ke kagak tahu. Betul kagak? Betul kagak? Rasulullah bukan nggak tahu apa yang dilakukan Ummu Sulaim. Akhirnya begitu Rasul bangun, pura-pura tanya, wahai Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Memeras keringatku. Ya Rasulullah, aku mengharap keberkahan dari keringatmu untuk aku jadikan wewangian. Keringatnya Rasulullah wangi. Bidadari ada ludahnya bikin seisi bumi bisa wangi, apalagi ludahnya Nabi, keringatnya Nabi. Masya Allah, akhlaknya sempurna, fisiknya sempurna, wajahnya tampan. Semua para nabi ganteng-ganteng, 124.000 nabi itu karena nurnya Rasulullah. Jadi nabi-nabi ganteng-ganteng semua, Pak. Nggak ada wajah nabi model penyok-penyok kayak gitu-gitu kan. Semua ganteng-ganteng. Itu karena nurnya Rasul. Betul. Bahkan Allah ciptakan langit bumi dengan segala isinya pun karena nurnya Rasulullah. Tapi sumbernya Nur Muhammad itu siapa? Ahmad. Siapa? Siapa? Sumber nurnya Rasul Muhammad itu Ahmad. Nabi punya nama Ahmad, punya nama Muhammad. Bahkan dalam keterangan kitab Bahjatul Wasail Bisyarhi Masail, Nabi punya nama sebanyak 201 nama. Nama Nabi banyak, Pak. Nama Nabi, orangnya belum lahir namanya udah dari surga. Masya orangnya belum lahir namanya udah di surga, berdampingan dengan nama Allah, la ilaha Muhammadur Subhanallah. Akhlaknya luar biasa. Satu ketika Rasulullah berjalan di pasar di Madinah, ada pengemis buta yang selalu mencaci maki Nabi. Muhammad sinting, Muhammad gila, Muhammad tukang sihir. Nabi lewat. Nabi apa? Nabi marah? Tidak. Nabi benci? Oh, tidak. Nabi hampirin itu pengemis buta. Rasul kemana-mana selalu bawa gandum, dikasih makannya gandum, dikasih minumnya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Besok Nabi lewat situ lagi, itu pengemis buta caci maki lagi. Nabi sinting, Nabi gila. Nabi datang, hampirin, kasih makan, kasih minum dengan penuh kasih sayang. Sampai Nabi meninggal dunia. Datang sahabat Umar Ibn Khattab, wahai Aisyah, adakah perlakuan Rasulullah yang belum pernah aku contoh? Ada, wahai Umar Ibn Khattab. Apa Siti Aisyah? Di pasar ada pengemis buta yang selalu mencaci maki Nabi, tapi selalu dikasih makan dengan kasih sayang, diminumkan dengan penuh kelembutan. Sayyidina Umar pulang ke rumah, datang menghadap istrinya, ayam bebek, siapkan makanan. Mau kemana, Bang? Mau nemuin pengemis buta dekat pasar di Madinah. Berangkat Sayyidina Umar, ketemu tuh pengemis. Maksudnya pengen nyontoh Nabi, tapi beda haluan. Dihampiri itu pengemis buta, dikasih makan. Apa kata Sayyidina Umar? Makan. Minum. Gak salah. Itu pengemis buta kaget. Begitu kaget dibentak, siapa kau? Dan Sayyidina Umar dibentak. Jangankan orang memetik kuntilanak genderuwo susah ngesot, takutnya Sayyidina Umar. Aku Umar. Apakah Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar, tuan pengemis buta, tahukah engkau siapa orang yang kasih makan engkau dengan lemah lembut, diminumkan dengan penuh kasih sayang? Itu orang yang selalu kau caci maki, Muhammad bin Abdullah. Ucap syahadat, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan
biasa akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Nah sekarang akhlak anak-anak kita di akhir zaman ini sudah terkontaminasi. Pertama ngomongnya ya, sudah terkontaminasi imannya, akidahnya, moralnya. Kenapa? Mereka musuh-musuh Islam dan musuh kebenaran berupaya untuk menghancurkan kita umat Islam, dijauhkan kita dari agama, dijauhkan dari masjid, dijauhkan dari pesantren, dirusak umat Islam. Mereka punya misi agar bagaimana umat Islam ini meninggalkan dan menanggalkan pakaian Islamnya, diracuni kita dengan pemahaman-pemahaman sesat mereka. Sekarang perang yang kita hadapi jauh lebih besar dan lebih dahsyat ketimbang perang dengan senjata. Tapi sekarang adalah perang ghazwul fikri, perang pemikiran, perang ideologi. Ditanamkan kita pemahaman sesat. Apa? Ditanamkan pemahaman materialistik yang mengajarkan seseorang, memaksakan kehendak hidup untuk menjadi seorang materialistik. Orang yang selalu cinta kepada dunia, padahal dunia tidak seberapa lama, cuma sebatas umur. Betul kagak? Betul kagak? Dunia lama enggak? Dunia lama enggak? Cuma sebatas umur kita. Betul. Tetapi banyak orang yang menjadikan dunia dalam hatinya, bukan dalam genggamannya, terlena. Padahal dunia kebahagiaannya semu. Betul. Isinya 3, harta, tahta, wanita. Itu dulu, sekarang nambah 1, harta, tahta, wanita, kuota. Gara-gara HP. Iya nggak? Iya nggak? Gara-gara HP. Nah bayangin aja punya HP gak ada paketnya. Kan kita ke orang gitu. Agak meletup. Betul. Nah sekarang anak-anak kita diracuni oleh musuh-musuh Islam. Yang kecil-kecil diracuni medsos, yang kecil-kecil diracuni HP, kecil-kecil udah pada pintar goyang TikTok. Enggak anaknya, mak moyangnya, bapak moyangnya. Betul. Yang gedean dikit diracuni dengan game online. Welcome to Mobile Legends Bang Bang. Double kill, triple kill, Shepard, victory, first blow on. Apa ini udah racun? Betul bro. Kalau dulu yang dibawa Quran dibawa kemana-mana tasbih, sekarang mah HP. Dikit-dikit bukan Quran, bukan zikir, tapi sekarang mah dikit-dikit dikit-dikit HP. Mau makan HP, bari makan, habis makan, mau mandi, habis mandi, mau tidur, bangun tidur, di kendaraan, di kantor, di jalan. Emang HP kadang-kadang bisa jadi setan. Sampai setannya ikut main HP bu. Ada hansip lewat kober, dia perempuan duduk di atas kuburan, rambutnya panjang, bajunya putih, bari main HP di atas kuburan. Lah hansip teriak, siapa kamu? Setan. Ngapain main HP di atas kuburan? Di dalam gak ada sinyal. Setan jangan no. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan, akhirat tujuan kita. Dunia dengan segala isinya memang indah dan lezat, tapi cuma sebatas umur kita. Semua ingat bahwa nanti kita bakal menghadap Allah. Betul. Kalau sudah mati, roh berpisah dengan jasad, jasad sudah kagak ada harganya. Betul atau tidak? Semua kita harus ingat mati, ingat mati. Ini zaman sudah akhir, kiamat makin mendekat, tanda-tandanya makin nampak. Apa di antara tanda-tandanya? Waktu semakin cepat berlalu. Betul kagak? Banyak ulama yang meninggal dunia. Betul kagak? Kemarin waktu Covid ribuan ulama yang pada mati. Emang waktu Covid kemarin rasanya kita emang
Asgar. Emang gara-garanya si corona 2 tahun itu gara-garanya memang nenek-nenek juga. Nenek-nenek kan doanya maju. Nenek-nenek doanya datang panitia sembako. Assalamualaikum nenek, ini sembako dari corona. Makasih ya neng, gua doain dah mudah-mudahan corona panjang umur. 2 tahun pak, buset deh. Umur kita astaga, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat, berkah selamat dunia dan akhirat. Ya kita minta kepada Allah pertolongan Allah agar supaya kita diberikan kekuatan iman, kita supaya diberikan hidayah dan taufik, bisa mencontoh akhlaknya Nabi, bisa mengamalkan sunnahnya Nabi. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan sebagai umat Nabi yang istiqomah. Nabi bu, kalau manggil istrinya nggak pernah nyebut nama. Ini pun harus jadi contoh buat kita. Aisyah nggak pernah, selalu panggil dia Umairah, yang pipinya kemerah-merahan. Emang kulitnya putih, dipanggil dia Umairah. Ketika kena sinar matahari merah merona, merahnya asli bu. Beda perempuan sekarang, penuh kepalsuan. Pipi merah palsu, bibir merah palsu, bulu mata lentik palsu, pantat gede rusak. Rasulullah kalau panggil Aisyah gak pernah nyebut nama. Kadang-kadang rumah tangga ada laki bini nyebut nama. Namanya mama tuh laki. Ma, ada tamu. Lah emang anak sama bapaknya, anak dengar juga. Apa kata anaknya? Mati panggil ibu. Ngajarin anak kamu bener. Betul kagak? Coba kalau secara tidak langsung Nabi ngajarin kita akhlak. Mama, papa, mami, papi, abang, neng, abi, umi, ayah, bunda, pada kemana? Ini pada nenek. Enak. Kalau kita manggil mama, papa, anak enak. Ikut juga. Mama, papa, enak. Ada juga anak manggil ibunya, bunda. Boleh nggak? Asal jangan manggil ayahnya panda. Manggil ibu bunda, manggil ayah panda, anaknya ruang. Astaga. Kita Fatihah, kita doakan orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita. Semoga diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya. Guru-guru kita semua, para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus Ibana Habib Rizik, mudah-mudahan diberikan selalu panjang umur, kekuatan, kesehatan, mudah-mudahan cepat kuat. Dan orang-orang yang menjadi beliau sudah banyak yang pada mampus, betul. Yang pengurus masjid kita doain biar terus amanah mensiarkan masjid insya. Ibu-ibu biar jadi bini yang solehah, mudah-mudahan insya Allah berkah. Bapak-bapak biar jadi suami yang amanah, yang selalu takut kepada Allah, yang pegawai negeri jangan korupsi, yang dagang jangan ngurangi timbangan, yang suaminya mojek mudah-mudahan mojeknya lempung dan belok-belok insya Allah. Al-Fatihah. Saya juga mohon doa dari Bapak Ibu dengan keikhlasannya, tanggal 1 Desember punya hajat mau nikahin anak yang pertama. Doain biar lancar, ketemu rezekinya, biar numpak itu rezeki ya. Juga doain istri saya sedang hamil, ngandung, ini ngandung ini lagi ngandung. Doain dulu biar jabang baik yang dikandungnya sehat, ya sempurna, lahirnya normal, jadi anak yang soleh.
Iya. Amin ya rabbal. Mendingan gondrong bisa ngaji, bisa ceramah daripada botak kalau kujus ngaji. Ayam pitik dimakan tikus, tikusnya naik loteng. Siapin plastik kalau berkat udah ada langsung bungkus, nanti pulang saya tenteng. Maaf panitia bukan ingetin, cuma bilangin. Kalau kedengaran ceramahnya enak, kadang-kadang panitia lupa ngasih amplop, ngasih berkah. Saya pernah bu ceramah di Depok, panitia lupa ngasih amplop. Saya ceramah, saya pulang nyelonong ke mobil dewek-dewek kagak dia ngasih apa-apa. Padahal saya jalan udah pelan-pelan, kagak ingat duduk. Begitu saya duduk di mobil, biar jangan jalan dulu, biar tungguin, biar pendok ingat kagak. Lah kagak ingat juga. Dari pulang dari jiki, saya buat kertas pen, ya Allah, ingetin. Alhamdulillah, ingat rupanya. Dari Depok naik motor ke rumah, nyampe jam 3 pagi, ngetok pintu, saya kirain mau mandi. Pas buka pintu ngomong, Assalamualaikum, maaf Kiai tadi lupa ngasih berkat dia Ustaz, aku pun gak bisa